Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Amal Khair Yasmin dengan tema pendidikan gratis berkualitas. Kita sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, Mas Sulis, sebagai manajer program Amal Khair Yasmin. Apa kabar, Mas Sulis? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke, Mas Sulis kan di Amal Khair Yasmin ya. Yep. Aflatun itu apa sih? Kayaknya kan sudah lama sekali Yasmin itu bersama dengan Aflatun yang saya dengar dari tsunami sampai terakhir Cianjur ya, Mas ya. Ya, betul. Jadi sejarah Aflatun itu gimana sih, Mas? Ya, jadi Aflatun adalah program pendidikan sosial dan finansial untuk mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Oke. Nah, Aflatun berpusat di Amsterdam. Saat ini Aflatun sudah menjangkau lebih dari 116 negara anggota dan lebih dari 20 negara telah mengimplementasikan dalam kurikulum pendidikan mereka. Nah, Indonesia kita sebetulnya sudah sejak 2009 mengimplementasikan program-program Aflatun melalui kerjasama Yasmin dengan Lekdis Nusantara dan Aflatun Internasional. Nah, yang menarik, apa itu, Mas? Aflatun itu berkembang luar biasa baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Kita akan cerita tentang itu. Nah, luar biasa ini kita akan bercerita tentang itu. Apa luar biasanya? Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Jadi kan tadi Mas Sulis bilang Aflatun itu adalah pendidikan sosial atau lebih jelasnya adalah lebih menitik beratkan kepada sosial dan literasi finansial untuk anak-anak dari SD, SMP sampai SMA. Ya. Berapa pentingnya sih bagaimana anak-anak itu bisa mengelola keuangan dari kecil gitu loh, Mas? Nah, ini yang penting dari Aflatun itu adalah bagaimana kurikulum pendidikan sosial dan finansial ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membangun karakter anak-anak terkait dengan uang. Yang lebih menarik lagi, Aflatun menyeimbangkan pemahaman keuangan antara aspek bisnis dan aspek sosial. Bagaimana anak-anak boleh meraih kemakmuran dan memperoleh uang sebanyak mungkin, tapi tidak melupakan aspek-aspek sosial tadi. Nah, itu keren, menarik sekali. Jadi tidak selalu money oriented ya kan. Jadi ada aspek sosialnya. Nah, terutama dalam karakter misalnya yang saya suka dan menonjol itu bagaimana untuk memperoleh sesuatu barang yang dibutuhkan maupun yang diinginkan itu kita dididik untuk delay gratification. Menunda. Tidak instan, tapi bagaimana merencanakan, kamu pingin apa, membeli apa, dari mana kamu memperoleh uang secara baik, bagaimana cara menyusun anggarannya sampai terbeli barang itu. Anak-anak dididik untuk belajar menunda keinginan atau yang lebih penting adalah kebutuhannya. Sebelumnya anak-anak diajarkan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan bisa ditunda, bisa melalui sebuah perencanaan sehingga menjadi sebuah bukan hanya pembelajaran tapi karakter yang dilakukan secara bertahap, membentuk, menyadarkan anak-anak untuk ketika menginginkan sesuatu ada proses, ada perjuangan, ada kesabaran untuk meraih apa yang mereka menarik. Butuhkan. Ini sekali lagi yang saya bilang bahwa anak itu ingin mendapatkan sesuatu tidak instan. Nah, harus ada proses bagaimana pembelajaran supaya menunda. Ternyata yang saya rasakan sendiri, ketika saya menunda sedikit saja keinginan, misalkan saya suka kopi, tidak langsung saya kopi, tetapi menunda sejam, setengah jam, itu ketika saya dapatkan kopinya nikmatnya luar biasa. Nah, betul. Itu kan seperti konsep puasa sebenarnya. Kita boleh makan kapanpun, ketika puasa kita diminta menunda untuk nanti pada waktunya yang tepat kita bisa menikmati jauh lebih nikmat dan jauh lebih sehat. Yang kedua dalam Aflatun ini tentu setelah anak-anak memahami dirinya, memahami keinginan kebutuhannya, bagaimana memperoleh uangnya, berbisnis ya, diajarkan cara berbisnisnya, dan terakhir ditutup setelah berbisnis tentu kita sebagai manusia harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, baik semesta, alam yang juga perlu kita jaga dalam berbisnis, dalam mencari uang, tapi juga manusia sebagai mitra kita, sebagai saudara kita, sebagai
Menarik. sesuatu yang harus dibantu untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan sesama. Nah, itu yang dilakukan oleh pembelajaran Aflatun. Siap, pembelajaran Aflatun. Jadi secara singkatnya Aflatun itu terbagi jadi 6 bab gitu ya Mas. Nah, ya? betul. 6 bab, bab 1, bab 2, bab sekian. Kemudian metode-metode yang diajarkan adalah metode-metode yang menyenangkan, yang tidak boring dan tidak membosankan. Coba bisa nggak Mas Sulis jelaskan sedikit saja? Nah, Aflatun itu metodenya sangat menyenangkan, menarik dan berpusat pada siswa, student center. Nah, prosesnya didesain oleh para ahli pendidikan yang bukan hanya berupaya menyajikan proses pembelajaran menyenangkan, tapi medianya pun diupayakan semurah mungkin, sebisa dijangkau oleh di semua negara anggota. Nah, karena itu ciri dari metode dan media pembelajaran yang dilakukan oleh Aflatun adalah mudah, murah, bermakna tapi tetap menyenangkan. Mudah, murah, tapi menyenangkan, dan itu tidak ada alasan untuk tidak bisa diaplikasikan dimanapun. Bisa dari tingkat bawah sampai orang yang sekolah-sekolah yang mampu sekalipun itu akan senang dengan metode-metode Aflatun. Nah, pengalaman Mas Sulis ya, praktik-praktik baik gitu ya dari literasi keuangan yang sudah diajarkan ke anak-anak itu. Saya pernah dengar juga, pernah baca juga bahwa ada anak-anak itu yang sudah bisa mengaplikasikan tentang literasi keuangan, entah produknya apa gitu. Mungkin Mas Sulis bisa cerita. Nah, menariknya dari Aflatun adalah keberlanjutan, kemudian anak-anaknya bisa memberikan perubahan pada lingkungan. Nah, di Aflatun selain dididik dari mentalnya, kemudian perencanaan anggaran, juga berbisnis. Nah, dalam berbisnis ini tentu anak-anak harus membuat kreasi, membuat produk, membuat pemasaran dan sebagainya. Ini menjadikan mereka di berbagai tempat berupaya untuk menciptakan inovasi baru, bisnis baru, pemasaran baru yang menarik sesuai dengan zamannya. Dan yang tidak kalah penting, di Aflatun ada komunitas Aflayut atau Aflatun Internasional, di mana guru-guru bisa berinteraksi dengan regional Asia, dengan Aflatun Internasional. Siswanya juga begitu. Wah, menarik. Iya, bisa berinteraksi dengan siswa Indonesia, dengan Filipina, dengan China, Tiongkok ya, dengan Malaysia, dengan Singapura, bahkan dengan Aflatun Club di Eropa dan Amerika. Ini kan yang masuk dengan era kolaborasi namanya, betul kan? Betul. Jadi dari seluruh siswa-siswa, sederhananya mungkin bisa pertukaran pelajar atau apalah namanya antar negara, itu yang disebut dengan Aflayut tadi ya. Nah, betul. Itu menarik sekali kan, bagaimana untuk mendapatkan link tersebut kan yang sulit ya kan? Betul. Saat ini dunia ini sudah seperti desa kecil karena dengan teknologi memudahkan kita berkomunikasi dengan berbagai sekolah. Kalau kita di sekolah ya, dari manapun. Nah, Aflatun memfasilitasi itu, anak-anak bisa berinteraksi untuk saling belajar, saling menguatkan, saling menjadi agent untuk perdamaian dan dunia yang lebih baik. Wah, menarik sekali Aflatun ini. Jadi setidaknya juga guru-guru dan siswa itu akan mendapatkan pencerahan-pencerahan baru tentang apa itu pendidikan sosial dan literasi finansial. Aflatun. Nanti kita akan sambung lagi gini, menariknya di Indonesia, Aflatun sudah membantu berbagai sekolah-sekolah darurat dalam kebencanaan. Nanti kita akan cerita di episode yang baru. Di episode berikutnya akan kita bahas lebih dalam. Dan untuk sekarang ini sedikit saja Mas Sulis sebelum kita tutup ya. Selama dari 2009 tadi Mas Sulis bilang kita sudah menjangkau di 500 guru. Nah, betul. Dari sejak 2009 mulai dari Aflatut, literasi sosial dan finansial untuk siswa TK PAUD, kemudian Aflatun untuk SD, MI dan SMP MTS, kemudian Aflatin, sekarang Aflatin Plus Management Project untuk siswa SMA dan MA, untuk mengajarkan kurikulum dan metode pembelajaran Aflatun yang menyenangkan ini, untuk mengajarkan Aflatun di kelas-kelas mereka, sekaligus metode ini juga bisa dipakai untuk materi pembelajaran yang lain di mata pelajaran yang mereka ampu. Kira-kira gitu. Jadi menariknya Aflatun, metodenya kaya. Metode ini bukan hanya dipakai untuk pembelajaran materi Aflatun, tetapi juga bisa ke mapel yang lain. Keren sekali. Oke. Nah, sedikit saja nih. Nanti kita akan bahas tentang kebencanaan, bagaimana metode Aflatun ini sudah kita terapkan di Lombok,
gempa Lombok, kemudian di Palu, dan baru-baru ini ada di Cianjur, dan itu sangat menginspirasi buat mereka. Nah, itu Mas Sulis. Untuk selanjutnya terima kasih banyak akan kehadirannya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.